Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya. Kita membahas masalah pentingnya pelayanan pribadi. Beberapa waktu lalu saya sudah memberikan penjelasan, contoh-contoh, satu di antaranya mengenai Nikodemus, di mana dia sebagai seorang pengajar agama, bahkan pemimpin, ketika dia datang kepada Yesus, lalu Yesus mengarahkan dia supaya dia dilahirkan kembali, dan kemudian terjadilah satu dialog. Nah, di sini yang saya maksudkan dengan pelayanan pribadi. Jadi Nikodemus dilayani secara khusus oleh Yesus Kristus. Nah, kemudian contoh yang berikut adalah Nabi Nathan. Dia melayani Raja Daud. Ketika Daud melakukan satu kejahatan di mata Tuhan, yaitu dengan mengambil istri Uria, kemudian Uria dibunuh. Jadi dia betul-betul menyakiti hati Tuhan dan menghina Tuhan. Jadi jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam. Satu sisi dosa perzinahan, kemudian dosa pembunuhan. Tuhan mengutus Nathan untuk melayani Daud, dan awalnya memang Daud tidak memahami itu, tetapi Nathan punya keberanian khusus untuk melayani Raja Daud, dan akhirnya terjadilah pelayanan pribadi, dan dampak daripada itu Daud sadar akan kesalahan dan dosanya, dan kemudian dia dipulihkan. Terjadi satu rekonsiliasi antara Allah dan Daud. Daud dipakai Tuhan secara luar biasa, bahkan turunannya pun dikenang oleh manusia dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Lalu saya melihat juga dari kehidupan pelayanan yang dikerjakan di dalam Perjanjian Baru dan pada waktu lalu tentang pertobatan, ya, seorang dukun. Jadi peristiwa pertobatan seorang dukun atau tukang sihir yang bernama Simon. Ya. Nah, Simon ini mengikuti pelayanan para rasul pada waktu lalu, khususnya Filipus. Kendati sudah sering mengikuti Filipus dalam pelayanan, tetapi pemahaman tentang kuasa Allah masih terbatas. Demikian pula motivasinya menjadi berubah. Masih ada dalam pikirannya bahwa kuasa Roh Kudus dapat dibeli. Hal ini tercetus ketika dialog dengan Rasul Petrus, dalam mana dia menawarkan uang agar dapat memiliki kuasa Roh Kudus. Mendengar hal itu, Petrus menegurnya dengan tegas dan meminta agar dia bertobat. Apa yang Simon, si tukang sihir ini atau seorang dukun ini pikirkan, dapat terungkap ketika ada dialog secara pribadi. Nah, jadi saya melihat di sini pelayanan pribadi itu bisa menolong orang meluruskan motivasi dan juga mengetahui sejauh mana perkembangan imannya secara rohani, perkembangan konsepnya, pemahaman, pengertian terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi menurut saya pelayanan pribadi itu sangat diperlukan, dan kita tidak berpikir hanya banyak orang mengaku percaya iya, tetapi dosa tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Jadi yang paling penting adalah perjumpaan manusia itu secara pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, kenapa? Karena menyangkut masalah keselamatan itu masing-masing orang dia akan bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan semuanya harus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi jika dia mau diselamatkan, jika dia akan diselamatkan. Nah, jadi penting sekali untuk orang melakukan pelayanan pribadi kepada konseli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita memahami akan lebih jauh lagi. Amin.